Halo, perkenalkan saya Kira Sylvia Purba dengan NIM 2010521046. Jadi, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin ataupun RBSL. Contoh yang saya ambil ini adalah mengenai peneliti ingin mengetahui karakteristik kekerasan roti yang dibuat dari 4 jenis gandum yang saya notasikan dengan A, B, C, dan D. Berkaitan dengan hal ini, peneliti mengambil gandum dari 4 lokasi yang berbeda dan digunakan untuk membuat roti dengan 4 formulasi perbandingan bobot tepung gandum dan tepung roti. Variabel yang diukur adalah data kekerasan roti yang dinotasikan dalam Newton. Lalu ada 4 kali 4 untuk rancangan bujur sangkar Latinnya. Berkaitan dengan ini telah saya sajikan data kekerasan roti dalam satuan Newton untuk masing-masing roti yang dibuat dari berbagai formulasi dari 4 lokasi yang berbeda. Di sini ada 4 nomor baris. Ada 4 nomor baris lokasi yang berbeda. Dan di sini ada nomor baris yang mewakili lokasi dengan notasi L. Dan 4 formulasi dari perbandingan 100 banding 0 hingga ke 0 banding 100. Dan desain pengecekannya juga diberikan untuk masing-masing perlakuan, yaitu dari 4 jenis varietas gandum yang berbeda. Untuk keperluan ini, dalam hal ini analisis acuannya untuk sumber keragaman pertama-tama akan dijumlahkan masing-masing baris dan kolom dari masing-masing perlakuan. Lalu kita enter. Sama halnya bisa di drag ke samping untuk mempermudah perhitungan. Untuk jumlah kolom di sini menggunakan formulasi sum blok seluruh data yang ini, data di kolom pertama, lalu kita enter dan dapat di drag ke samping untuk mendapatkan hasilnya dan mempermudah perhitungan. Lalu kita enter. Maka ini adalah jumlah untuk masing-masing kolomnya. Kemudian untuk jumlah baris dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh data dari sebelah kirinya, yaitu data dari sebelah kiri dan di sini tidak menggunakan sum karena terdapat data straightnya. Lalu kita enter saja. Kemudian untuk jumlah ini bisa langsung kita drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Kemudian ini adalah jumlah keseluruhan data baris ataupun kolomnya, dan ini dapat dihitung dengan cara menggunakan formulasi sum, lalu kita blok seluruh data yang ini, lalu kita enter. Jumlah barisnya kita enter. Dan ini akan digunakan untuk menghitung faktor koreksinya nanti. Lalu jumlah masing-masing perlakuan di sini ada 4 perlakuan, yaitu A, B, C, dan D. A di sini yaitu jumlahnya adalah jumlah dari seluruh data A pada tabel formulasi data kekerasan roti dalam N yang A, dan ini. Lalu kita enter. Sama halnya untuk perlakuan B, maka jumlahnya ini adalah jumlah dari perlakuan B yang ada di tabel data kekerasan roti. Yang ini B. Lalu kita enter. Sama halnya dengan perlakuan C, jumlahnya adalah ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, dan ditambah dengan ini. Lalu kita enter. Dan untuk D, lalu kita enter. Kemudian untuk rata-ratanya ini nantinya akan digunakan untuk uji perbandingan bedanya. Rata-rata di sini adalah hasil dari perbandingan dari 4 buah data. Untuk perlakuan A, rata-ratanya adalah jumlah dari perlakuan A dibagi dengan 4, kemudian kita enter. Lalu dapat di drag ke bawah untuk mempermudah perhitungannya.
Kemudian lalu di sini ada FK faktor. FK ataupun faktor koreksinya yang nantinya akan digunakan untuk mengisi ANOVA-nya. Dan untuk mendapatkan FK-nya ini adalah didapat dari jumlah kuadrat dari seluruh baris ataupun kolom dikuadratkan lalu dibagi dengan banyaknya perlakuan. Jadi di sini jumlah barisnya dipangkat dengan 2, dibagi dengan 4, dan dipangkatkan dengan 2, lalu kita enter. Hasilnya adalah demikian. Setelah mendapatkan faktor koreksinya ataupun FK-nya, maka kita dapat mengangkatnya ke tabel sumber keragaman yang telah saya sediakan seperti ini. Yang pertama yaitu untuk DB totalnya. DB totalnya ini, DB total dari bujur sangkar Latin yaitu DB totalnya adalah didapat dari 4 dikali dengan 4 dikurangi dengan 1, lalu kita enter. Lalu untuk DB baris menggunakan formula DB garis menggunakan formula konta dari seluruh data baris lalu dikurangi dengan 1, kemudian kita enter. Sama halnya untuk kolom didapatkan dari konta dari seluruh data yang ini dikurangi dengan 1, lalu kita enter. Kemudian untuk perlakuan ini adalah sama dengan konta dari seluruh perlakuannya dikurangi dengan 1, di mana perlakuannya di sini tadi adalah A, B, C, D, kemudian dikurangi 1, lalu kita enter. Lalu untuk galat merupakan DB total. Galatnya ini didapatkan dari DB total dikurangi dengan DB baris dikurangi dengan DB kolom dikurangi dengan DB perlakuan, lalu ini bisa langsung kita enter. Lalu di sini ada JK ataupun jumlah kuadrat. JK total di sini berarti jumlah perlakuan sama dengan sum SQ, kemudian di blok seluruh data perlakuan, kemudian dikurangi dengan FK-nya, faktor koreksi. Kemudian kita enter. Lalu untuk JK baris menggunakan formulasi SQ juga, yaitu SQ dari jumlah baris dibagi dengan lalu dikurangi dengan FK-nya, kemudian kita enter. Sama halnya untuk kolom adalah sum SQ dari jumlah kolomnya kemudian dibagi dengan formulasinya lalu dikurangi dengan FK, lalu kita enter. Perlakuan, jika perlakuan didapatkan dari sum SQ dari jumlah ini dibagi dengan perlakuan kemudian dikurangi dengan FK, lalu kita enter. Lalu untuk galat adalah hasil dari JK baris, JK total dikurangi dengan JK baris dikurangi dengan JK perlakuan dan dikurangi dengan JK kolom, lalu kita enter. Kemudian di sini adalah KT-nya didapatkan dari JK baris dibagi dengan DB baris. Kemudian kita enter. Kemudian untuk KT kolom didapatkan dari JK kolom dibagi dengan DB kolom. Kemudian kita enter. Dan untuk KT perlakuan didapatkan dari JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Kemudian kita enter. Lalu untuk KT galatnya didapatkan dari JK galat dibagi dengan DB galat, lalu kita enter. Lalu untuk F hitung ini didapatkan dari F hitung baris didapatkan dari KT baris dibagi dengan KT galat. Dan di sini untuk mempermudah perhitungan agar dapat langsung tinggal di drag, maka kita kunci dengan absolute dollar.
lalu bisa kita enter, dan di sini bisa langsung kita drag untuk mempermudah perhitungannya. Kemudian untuk F-tabelnya 5%, F-tabel baris didapatkan dari F inverse dari 0,05 titik koma dB baris titik koma dB galat. Dan di sini sama halnya, untuk mempermudah perhitungannya kita kunci dengan absolut dolar. Kemudian kita enter dan dapat kita drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Lalu di sini untuk mengetahui apakah perlakuan berpengaruh atau tidak dapat ditentukan dengan cara membandingkan F hitungnya ini dengan F tabel. Jika F hitung lebih kecil, maka di sini adalah jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hasilnya adalah NS, dan jika lebih besar, maka hasilnya adalah bintang 1, kemudian kita enter. Dan dapat di-drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Dari tabel sumber keragaman ini dapat dilihat bahwa F hitung baris berpengaruh nyata pada kekerasan pada rotinya, yang maka dinotasikan dengan NS. Dan di sini berpengaruh nyata, maka perlu dilakukannya itu adalah uji lanjut. Nah, di sini saya menggunakan uji beda nyata, jujur ataupun BNJ. Pada perlakuan di sini, saya menggunakan uji beda nyata, jujur ataupun BNJ. Pada perlakuan di sini dengan A, dengan B, A, D, C, dan rata-rata ini diurutkan dari tabel yang di atas ini, dan saya urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah data diurutkan, maka perlu untuk menentukan selisihnya, yaitu 0,08 ini didapatkan dari rata-rata B dikurangi dengan data yang di bawahnya, yaitu rata-rata A. Lalu dapat kita kunci dengan absolut dolar untuk mempermudah perhitungannya. Maka dapat langsung kita enter dan dapat kita drag ke bawah untuk mempermudah perhitungannya. Sama halnya untuk tabel selisih yang berikutnya, 0,12 ini 0,12 didapatkan dari pengurangan dari rata-rata perlakuan A dikurangi dengan tabel yang di bawahnya, yaitu rata-rata perlakuan D. Sama halnya, untuk mempermudah perhitungan dapat dikunci dengan absolut dolar. Maka tinggal kita enter dan ini dapat kita drag ke bawah. Lalu untuk ini 0,27 didapatkan dari rata-rata perlakuan D dikurangi dengan rata-rata perlakuan C. Lalu kita enter. Di sini rata-ratanya akan dibandingkan dengan SY. Maka kemudian NS-nya didapat dari jika selisih rata-rata perlakuan A lebih besar dari SY-nya, maka kita kunci dengan absolut dolar juga untuk mempermudah nanti perhitungannya. Kita enter, lalu bisa kita drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Sama halnya dengan ini, kita enter. Nah, di sini SY-nya ini didapatkan dari lalu kita enter.
Dan di sini rata-ratanya ini akan dibandingkan dengan SY. Yang mana di sini perlakuannya dan rata-ratanya kita urutkan dari yang terkecil, rata-rata yang terkecil ke rata-rata yang terbesar. Rata-rata dan SY ini perbandingan rata-rata dan dengan SY dengan rumus dengan formula rata-rata pada perlakuan C ditambah dengan SY. Dan untuk mempermudah perhitungan di sini, kita kunci dengan absolut dolar, kemudian kita enter. Nah, di sini notasinya dapat dikasih dengan notasi A terlebih dahulu. Dan di sini apakah 3,37 ini lebih besar dari rata-rata perlakuan D 3,34. Nah, di sini lebih besar, maka diberikan notasinya A. Kemudian untuk 3,64 ini apakah lebih besar? Ini tadi bisa langsung di-drag tadi. Nah, sekarang apakah 3,64 ini lebih besar dari 3,46? Kemudian setelah semuanya ini sudah diberikan notasi, maka dapat disimpulkan dan dapat kita lihat bahwa ternyata perlakuan tingkat kekerasan yang paling tinggi pada ini adalah didapatkan dalam perlakuan B dengan rata-rata yaitu 3,54. Jadi sekian video yang saya dapat sampaikan mengenai salah satu contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin ataupun RBSL. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.